Saya baru pengalaman pertama ini ya, main film. Susah. Main bareng maksudnya Main bareng. Kalau gua nggak pernah main bareng saya sama dia. Kalau gua Beda umur gitu gimana mau main bareng. ya. pernah satu project deh. Kalau gua pernah satu project sama Om Indro di Miracle. Kalau Onat juga masih pernah. Gue di Hello Aku Ghost. di Hello Ghost sama di Sama apa itu? Keluarga Selamat. Keluarga Selamat. Belum tayang tapi ya. Belum. Kita belum pernah satu project ya, Nat? Belum, ini pertama. Kecuali kalau konten-konten mah sering. Kalau film mah baru ini. Minum-minum juga sering ya. Ya nggak perlu. Itu Sama apa Nat? biasanya gitu-gitu tahu ya tuh perlu. Goblok. Tapi nggak maksudnya bisa diceritain karakternya masing-masing nih di keluarga Super Irit dari Onat lu seperti apa Nat? Lu punya karakter nggak sih? Punya gua juga. Oke, karakter gua adalah adeknya dari Tanti Widi. Berarti gua tuh omnya anak-anak ini. Namanya Om Cipto. Kalau Om Indro? Aku bapak dari Tony. Di mana Tony ini diperankan oleh siapa namanya? Dua Andika. Salah. Oh, Bisa Dwi Sasono. Ya, bisa soalnya. Cekit. Itu Belum selesai. jadi sebetulnya ide-ide irit itu sebetulnya dari kakeknya. Kalau melihat cerita Ya, itu ya, ya, bahwa lo harus irit, lo harus sederhana, lo harus ini karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Gitu. Sebetulnya tadinya aku menangkap itu sebagai sebuah kritik sosial terhadap hal yang kebalikan. Makanya tadi aku sempat bilang bahwa kita nih sekarang ini udah hidup di era yang konsumer banget ya, gitu. Nah ini sebetulnya tadinya aku berpikir ini sebuah autokritik terhadap kita di mana ini kayak gitu. Nah itu sih karakter aku, irit banget. Aku kayak misalnya itu ceritanya kan tadi cuma baru melihat kayak gitu, ada perjalananku bagaimana aku datang segala macam itu kelihatan banget. Aku kaget itu minta ampun dong, gila dia karakter. Ya kalau toh lu nggak berpikir seperti itu ya gila aja. Udah capek-capek syuting. Capek-capek itu. Iya. Gua jadi Rozak, jadi penjaga warnet di tempat barunya keluarga Super Irit. Jadi mereka kan tadinya dari tempat yang lumayan bagus, cuman karena ada masalah finansial, mereka pindah ke daerah Bronx di Jakarta. Nah, karena itu kayak tempat rumah susun gitu, di bawahnya ada warnet. Nah, gue jadi penjaga warnetnya. Jadi gue jadi Rozak. Tapi keseruan bareng syuting dengan anak-anak seperti apa sih dari kalian semua? Syuting bareng sama anak-anak Om? Iya, seperti yang tadi gue bilang, gue dulu ya, ntar habis itu lo nggak usah. Lo ya. Di luar dugaan sih menurut aku. Ya, aku tadi kan pikir, aduh ini mentang-mentang sekeluarga ini. Tapi ternyata mereka pintar gitu. Menurut aku. Gini. Perlu kepandaian khusus ya untuk menjadi seniman gitu. Ya. Karena seniman tuh nggak ada patternnya kalau Betul. nggak ada pattern. Dan ketika tiba-tiba seorang anak itu bisa ngeblend sama kita, menurut aku sih luar biasa ya. Dan si kecil itu yang tadi aku bilang, tuh anak bukan hanya di filmnya seolah karakternya jenius, dia anak rada-rada jenius. Dia bagus. Aku kebetulan nama dia nih ini aja. Tandemnya nanti sama dia. Itu di luar dugaan sih. Makanya tadi begitu dia ngomong, gue manggut-manggut. Iya, anak-anak nih ya di luar dugaan memang turunan kali ya. Betul. Bapak ibunya yang seniman kali ya. Iya. Lu Ya, jangan mungkin- setuju aja. Enggak, maksud gua mungkin dari berapa Menampul gua sih gua salah. Nggak buat apa kan? Oke. Lu temen lu banyak kan? Habib Jafar segala. Lu takut deh. Ini Gue lebih takut sama Habib Jafar dari gimana? Itu bagian itu dikat. Ya. Bagian itu dikat. Maksudnya yang bagian interview benernya, yang itu aja yang Itu bagus tuh ya. Iya, mungkin hampir setengah film ini gue kebanyakan main tuh justru sama anak-anak ya. Ya. Karena gue tuh om-om di funky, rumah kan. om-om trendy yang ternyata nggak terjadi spoiler ya. Ya. Yang intinya nggak begitu punya duit, gue pengen numpang. Jadi tapi anak-anak itu senang sama gue karena gue ya anak kecil kan masih
otaknya belum jalan banget ya. Iya, Dipikir omnya ini baik, ini ternyata gue cuma manfaatin. Kurang lebih kayak gitu. Cuman hati gue baik. Jadi gue paling banyak ngabisin waktu sama anak justru. Ya. Ada mau cerita-cerita unik nggak main film bareng full keluarga Sasono? Kalian ada nemu cerita unik nggak sih waktu Tuper pesta? gitu. Bukan, beda, itu beda. kata ide. Pengalaman serunya apa ya? Ya paling ya yang pertama karena ini melibatkan anak kecil, Iya. berarti syutingnya lumayan sehat. Iya. Karena syutingnya lumayan sehat, berarti biasanya nggak sampai yang malam banget gitu, enggak. Itu sesuatu yang refreshing juga buat kita. Setuju. Tapi tetap ada sih hari-hari tertentu yang mungkin kita di situ harus heavy. Tapi kalau in general sih harusnya lebih. Sama menurut aku juga menjadi seperti keluarga kita di situ. Betul. Gini, ada satu hal yang jelek mungkin di film. Kita kadang-kadang tuh ngomong kita nggak kita jaga. Ya itu dia. Di sini kita jaga. Itu kelemahan kita semua ya. Kita jaga banget. Kita nggak ngomong Pak, Ngentengin badan. ngentengin badan. Maksudnya. Sekarang kita langsung diam nggak? Karena kan ada kecil kan di situ. Jadi Dan, itu dan pengalaman gini, seru. dan kita menempatkan diri kita seolah-olah memang kita harusnya ngomong mereka Iya, gitu. betul. Nah, Betul. itu yang kadang-kadang nggak apa ya, nggak berjalan seperti itu di Ya, di betul. tempat-tempat yang Betul. lain. Betul. Itu sih sebetulnya. Dan kitanya juga nggak beban melakukan itu, kitanya juga nggak beban. Iya. Karena teman-teman yang di sebelah sana juga menyambut kita dengan baik ya. Betul. Jadi mereka tuh bukan kan ada yang anak-anak privilege ya teman-teman ya, ada anak-anak privilege kan yang Kayak karena anaknya siapa cok biasanya? nggak usah viral sih, tapi tidak yang kita inginkan. Misalnya gue kayak tahu tuh, gue tahu tuh. Juga maksudnya tebakan nggak sih? Gue maksudnya cuma karena orang tuanya bagaimana udah pasti biasanya kan kalau ini enggak enak kok. Sama sekali. agree. Makanya Jadi gue bilang dia jalan- open the door, masuk anak-anak gue. Kalau lu bisa bahasa Indonesia, gue nggak ngerti. Enggak, gue suka aja sih cara mereka Itu ngebukain. maksudnya sama Deddy Kobuser tuh. Itu close the door. Close the Oh, door, close the door. beda. Ini balikan Beda. Ini jangan berkedip lagi ya udah ya. Ya Apa gitulah. lagi? Tapi unsur komedinya di film ini seperti apa sih, dan kalian udah membantu nggak untuk ciptain unsur komedinya gimana? Nah sebenarnya karena memang source materialnya juga secara komedi itu udah oke ya. Keluarga Karena seperti- gini, Anda jangan menganggap ini komedi yang full komedi gitu. Ini lebih pada komedi situasi ya. Ya betul. Sehingga nanti yang lucu bukan dia, Ya. bukan Indro, bukan apa? Ya, kakeknya. bukan Onat, tapi yang lucu keadaan itu. Iya, keadaan itu. Dan menurut aku ya akan menjadi lain kalau kita main-mainin. Setuju. Jadi Justru di lain gue sama sekali gak ada komedi kalau gue. Iya. Emang situasinya. kelihatannya seperti itu, Iya. tapi nantinya coba lihat ya. Itu akan Lihat sekarang nih, Nggak bisa. lamaan nih, gue juga udah nonton nih. baru trailernya. Oh sorry, kasih tahu dong. Gitu tuh. Jadi Ya. walaupun sebetulnya dari reading kita juga udah campur tangan. Ya. Kadang-kadang Mas boleh nggak ini dibikin kayak gini, Ya. ini dibikin kayak gitu, itu tetap ada. Ya. Tapi kalau untuk porsi komedi, kayaknya kita memang harus hati-hati. Ya. Jangan sampai ini menjadi film komedi gitu. Ya. Karena ini ada komedinya di sini, tetapi ada satu hal yang dicapaikan sebetulnya. Ya. Gitu. Bagaimana atmosfer dari film ini lebih kepada sebuah pelajaran kehidupan menurut saya, bukan komedinya gitu menurut saya. Dan tutup as buat Om Daniel ya. Ya. Gue suka banget cara dia ngedirect. Om Daniel, I love you. Iya. Gue suka banget cara dia ngedirect sampai bebas. Wakilin ya. Ya I wakil. love you more man. Gak usah. Cuma diwakilin cuma nambah more doang. Iya, gue suka cara dia ngedirect Apa ya? dan masuk itu oke cok ya. Iya. Cara Pokoknya ngebebasinnya juga. Pokoknya castnya, teman-teman castnya enak, tim produksinya juga enak, sutradaranya juga enak. Jadi kita ngerasa dari mulai reading tuh nggak ada beban, nggak ada apa, dan Tapi ada sutradara yang bikin beban. nggak perlu sampai situ. Sorry. Ada sih yang lo Gak bilang. usah. Tapi Jadi kenapa sih saya film beban ini harus lebih banget banyak. ditonton gitu? Menurut kalian bertiga kenapa nih penonton harus banget nonton film ini gitu? Sebenarnya yang pertama tentunya karena kami yakin produknya bagus ya. Jadi pasti tidak rugi lah kalau menonton ini, dan di tengah banyaknya
jenis film yang lagi merajai layar saat ini yang cenderung satu genre, kayaknya ini satu penyegaran deh. Kita lagi banyak banget ya genre tertentu yang serem-serem gitu istilahnya ya. Tapi kayaknya sekarang kita bisa rehat sejenak untuk bisa relax lagi, mengumpulkan kewarasan kita lagi tentang hal-hal yang Maksudnya nggak waras filmnya? Oh enggak, maksudnya kan kalau kita sarafnya kenceng terus kan, itu maksudnya. Ini variasi genre lah. Nice one. Bener betul. Kalau buat aku pelajaran sih tadi yang aku bilang ini pelajaran hidup banget. Kayak gini loh, ada ya orang yang gila, ada ya orang yang selalu bisa kusut, ada yang ini gitu loh. Ini banyak sekali hal yang bisa kita bawa pulang loh sih. Gitu. Artinya gini, jangan hanya melihat orang ini gila, ini orang keluarga ini irit banget ya, hemat banget ya, kelihatan banget. Bukan itunya aja gitu. Ada hal-hal lain yang bisa kita ambil. Salah satunya misalnya secara paradoks gitu. Sebuah bangsa yang seperti ini dengan konsumerismenya yang tinggi sekali gitu. Oh iya ada yang kayak gini gitu kan, kayak gitu, dan itu membuat kita tersadar gitu. Iya ya, gila loh, hidup ini roda berputar banget. Gimana kalau gua lagi ada di tempat itu, walaupun mungkin komedi banget ya, tapi kita bisa, iya ya, kita bisa. Gitu apa? Menurut saya ketika kita nonton itu banyak sekali hal-hal yang kita mengiyakan diri sendiri atau kita bahkan iya ya ada orang yang kayak gitu misalnya gitu, sehingga kita tersadar. Makanya tadi saya bilang kalau saya kebetulan setuju dengan sebuah kesederhanaan itu terbukaan. Keluarga ini lebih dari sederhana dari sederhana. Tapi ketika ada perubahan, maaf nih, banyak sekali tokoh kita yang sederhana. Begitu kita ada di Senayan langsung tidak sederhana, menjadi tidak peka sama sekali kan gitu. Nah, ini sebuah contoh keluarga sederhana dan bisa mempertahankan kesederhanaan itu. Sehingga menurut aku bahkan di keadaan sebenarnya nggak salah lah kalau mereka pinter-pinter gitu ya, apa pandai-pandai karena ada kepekaan di keluarga itu. Oke. Boleh promonya? Promo boleh. Oke, jadi jangan lupa ajak keluarga, ajak anak-anak, ajak teman, ajak orang yang berarti buat kalian untuk nonton Keluarga Super Irit di seluruh bioskop. Udah bakal ada tanggal 12 nanti. 12 ini, tanggal 12 Juni. Jangan lupa itu. Ajak semua keluarga, jangan pelit lah. Jangan ini pelit. memang kayak ini keluarga irit. Tapi jangan irit-irit amat lah ya. Kita tunjukkan Coki tadi refreshment genre menurut gua. Iya. Ini genre yang seger bahasa banget. Indonesia dong. Ini apa cok? Ya, genre yang seger. Yang seger. Ya, memang namanya Keluarga Supir Irit, tapi kalau ke bioskop ya beli popcorn lah satu nggak apa-apa. Iya, jangan irit-irit. Jangan seret juga nanti kan. Itu aja. Oke. Mantap. Oke, terima Jangan kasih. lupa di Sama-sama. bioskop kesayangan Anda dan yang bukan kesayangan juga diputar juga ya. Ya. Tonton.